Baik, Bapak Ibu, supaya kita mengenal lebih baik narasumber kita yang pertama, Pak Jokpin. Mas Ihsan, tolong bisa dibantu menayangkan ya. Baik, inilah narasumber kita yang pertama, Bapak Ibu, Pak Joko Pinurbo. Terlalu Mas, sama tidak bisa baca. Pak Joko Pinurbo adalah sastrawan ya, kelahiran Jawa Barat ya, Tasikmalaya. Beliau adalah dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Sudah teramat banyak penghargaan yang diberikan kepada beliau dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Puisi-puisi beliau juga sudah belasan yang dibukukan. Bapak Ibu bisa dibaca dalam tayangan ini. Yang paling terkesan bagi Pak Sarno adalah puisi Di Bawah Kibaran Sarung. Sering baca puisi-puisi awal dulu Pak Jokpin. Juga terakhir Pak Sarno juga mengikuti puisi-puisi Pak Jokpin di musikalisasi ya, antara ini oleh penyanyi kondang ya, Opi Andarista. Keren. Dan Pak Joko nanti akan menyampaikan materi proses kreatif menulis puisi. Nah, ini sangat relevan ya dengan kita sebagai para guru. Bagaimana kita mensastrakan kelas puisi kita ya, agar puisi menjadi sesuatu yang menggairahkan di kelas kita. Siswa-siswa kita bergairah membaca puisi, menulis puisi. Untuk itu gurunya juga tentu saja harus seperti itu, karena guru sebagai pilar utama ya kelas sastra. Itulah tema kita. Baik, Bapak Ibu, karena juga sudah partisipannya meskipun baru 100 ya, Pak Joko terakhir update partisipan yang sudah mendaftar itu ada 366 pukul 7 tadi. Sekarang pasti sudah bertambah lagi, menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Kita akan membincangkan sastra ini dengan santai bersama narasumber-narasumber yang keren. Baik, tidak menunggu lama, kita akan menyimak pemaparan Pak Joko Pinurbo, Pak Jokpin, dengan topik menulis puisi, proses kreatif. Recording menulis. in progress. Kami silahkan Pak Joko. Terima kasih Pak Sarno. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat sejahtera. Saya ingin mengoreksi biodata saya. Tadi tertulis dan disebutkan Dr. Joko Pinurbo. Saya sama sekali bukan doktor. Saya hanya lulusan S1. S1 pun IKIP. Hanya memang saya tidak tahu, meskipun saya lulusan S1, saya juga baru saja diminta menjadi pembimbing penulisan tesis mahasiswa S2 Institut Kesenian Jakarta. Nah, ini juga biasa. Aneh itu. Dan topik tesisnya itu pembuatan video puisi. Nah, itu. Ya. Di Wikipedia tercantum gitu, Pak Joko. Lalu yang kedua, saya sudah sangat lama tidak mengajar, sudah 20 tahun saya tidak mengajar, jadi memang saya sepenuhnya mencurahkan hidup saya untuk penulisan puisi. Mungkin saya sudah 40 tahun lebih ya bertekun di dalam dunia penulisan puisi, dan saya akan sharing pengalaman dan pengetahuan saya dalam kapasitas saya sebagai praktisi penulisan puisi. Intinya saya ingin nanti Bapak Ibu, para guru bahasa Indonesia, meskipun tidak punya latar belakang dan minat khusus terhadap sastra, khususnya puisi, bisa membimbing dan mendampingi siswa-siswanya untuk menulis puisi.
tanpa menjadikan mereka para penyair, tidak harus mereka menjadi penyair. Saya akan memulai perbincangan ini dengan membacakan satu puisi untuk menjawab pertanyaan sebenarnya apa sih pentingnya puisi di dalam kehidupan ini. Kalau kita bandingkan dengan ilmu, teknologi, filsafat, agama, sebenarnya posisi puisi itu di mana? Apa perlu ya kita mengajarkan puisi kepada para siswa dalam rangka membangun karakter pribadi yang positif untuk menyelami nilai-nilai kehidupan? Saya baca puisi, salah satu puisi terbaru saya, judulnya Takjil. Puisi ini saya buat pada bulan Ramadan yang lalu, bulan puasa yang lalu. Saya sering mengatakan bahwa bulan puasa ini bulan yang penuh puisi. Bulan favorit saya karena biasanya pada bulan puasa ini saya produktif menulis puisi. Nah, takjil ini termasuk salah satu hidangan hidangan untuk berbuka puasa, dan saya sangat suka dengan kolang-kaling. Nah, saya akan bacakan puisi tentang kolang-kaling. Iya. Takjil. Di antara kolang-kaling yang terhidang manis dalam gelas bening itu terselip biji matamu. Berkedip-kedip memandangku, seperti hendak berkata, telah kutunaikan tugasku membaca rahasia-rahasia yang tak terjangkau akal dan tak tertembus ilmu. Nah, itu saya hanya bermain imajinasi. Jadi saya membeli segelas kolang-kaling, saya bayangkan di antara kolang-kaling itu ada biji mata. Biji mata siapa? Ini ambigu, bisa siapa saja. Tapi saya membayangkan itu mata penyair. Gitu ya. Jadi mata penyair yang bertugas untuk membaca rahasia-rahasia yang tidak bisa terjangkau akal dan ilmu. Jadi memang ilmu saja tidak cukup. Sebagai sastrawan beliau kan menulis dalam salah satu puisinya, beri aku satu kata puisi daripada 1000 lumus ilmu yang penuh janji. Jadi cukuplah menempatkan puisi itu sebagai sarana untuk menyelami rahasia hidup ini, meskipun kita tidak akan pernah memahami misteri hidup. Ya, nanti akan saya jelaskan lewat puisi Khairil, Amir Hamzah, dan Sutarji. Oke. Tapi kita harus berikhtiar untuk menyelami misteri itu. Kalau tidak, untuk apa kita menjadi guru? Menjadi guru kan sebetulnya juga ingin membimbing siswa supaya mereka menghayati, menyelami misteri hidup dan menemukan makna hidup yang sejati. Betul sekali. Nah, ya, saya ingat salah satu aforisma Jawa yang sangat terkenal. Nanti kita terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Urip iki sastra gumelar ing jagat. Hidup ini sebetulnya sastra yang terhampar di jagat raya. Pinanggio Gusti ing sembarang kalir. Tuhan bisa ditemukan dalam segala. Temokno Gusti ing tekliwering uripmu sedina-dina. Jadi temukanlah Tuhan dalam pergulatan hidupmu yang berpeluh dan penuh bercak kesulitan. Jadi sumber inspirasi utama puisi sebetulnya pergulatan hidup manusia sehari-hari. Nah, ada perkembangan yang menarik mengenai puisi. Dalam 5 tahun terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi internet, media sosial, puisi ini semakin digemari oleh berbagai kalangan yang luas. Terakhir misalnya, di masa pandemi ini, saya mendapatkan banyak pembaca baru dari kalangan dokter dan tenaga kesehatan. Kebetulan di masa pandemi saya cukup banyak menulis puisi yang berkaitan dengan nasib dokter, tenaga kesehatan, dan pasien. Lalu puisi-puisi saya ternyata mendapat respon positif dari kalangan kedokteran. Ada beberapa dokter yang memberikan testimoni. Baik Pak Joko, sebentar. Menyela sebentar.
Saya ingin menyapa Pak Slamet Raharjo yang baru saja gabung, Pak Jodin. Oh ya, tadi saya lihat juga itu Pak Slamet. Halo Mas Slamet. Selamat pagi Pak Slamet Raharjo. Selamat pagi. Iya, selamat bergabung di Bincang Sastra. Kita sekarang sedang membincangkan, sedang menyimak ini paparan Pak Jobin yang keren ini. Pak Jobin masih di Jogja ya? Apa sudah di mana Pak Jobin? Oh, saya di Jogja terus, Pak. Masih di Jogja. Iya. Baik, terima kasih Pak Slamet Raharjo Jarot. Silahkan Pak Jobin. Pak Slamet ini pernah membacakan puisi saya di Metro TV kalau tidak salah. Ya, itu jadi saya mendapat semacam pembaca baru dari kalangan kedokteran. Ada beberapa dokter memberikan testimoni mereka tersentuh dan merasa mendapat kekuatan mental setelah membaca puisi saya. Jadi memang puisi ini semakin digemari oleh banyak kalangan. Kemudian kira-kira seminggu lalu, saya diundang membaca puisi di Balai Raos di Kompleks Keraton Yogyakarta. Di hadapan para pengusaha yang punya minat terhadap sejarah dan asal-usul makanan. Tidak ada satupun dari mereka adalah orang sastra. Saya membacakan puisi tentang kuliner, misalnya tentang bakso. Judulnya Bakso Sedap. Dan mereka ternyata tergugah oleh puisi itu. Meskipun mereka tidak punya latar belakang khusus sastra. Lalu juga saya pernah diminta menjadi juri oleh Satgas COVID-19 untuk lomba video puisi. Dan saya mendapatkan banyak video puisi dari kalangan anak muda yang menarik. Saya pikir memang puisi kalau dikemas, disajikan secara menarik, itu bisa menjadi produk hiburan yang berdaya jangkau luas. Nah, ini juga tantangan untuk para guru bahasa yang mengajar sastra di era digital. Bagaimana mengalihwahanakan puisi ke dalam bentuk audiovisual sehingga menjadi lebih menghibur dan lebih menarik. Dan saya yakin para siswa lebih pintar untuk mengolahnya dengan teknologi digital dibanding kita sendiri yang generasi jadul ini. Nah itu bahkan di Skotlandia ada perhimpunan para dokter yang menggunakan puisi sebagai bagian dari menjaga kesehatan mental. Jadi mereka, para dokter itu membuat antologi puisi. Antologi puisi itu diterbitkan lalu dibagikan kepada para dokter muda yang akan bertugas. Supaya mereka dapat menyelami seluk-beluk dunia batin manusia. Karena urusan kedokteran bukan hanya penyakit dan tubuh manusia, tetapi juga menyangkut anatomi kejiwaan, kira-kira begitu. Nah, kalau kalangan-kalangan di luar sastra saja sudah begitu akrab dengan puisi, apalagi mestinya kalangan guru bahasa Indonesia. Tidak boleh ketinggalan dong dengan mereka. Para guru bahasa juga harus dan yakin punya kemampuan untuk menjadikan puisi ini sesuatu yang menarik, bukan sesuatu yang menakutkan atau menyeramkan, gitu ya. Nah, saya akan mulai sharing saya mengenai bagaimana membimbing siswa untuk menjalani proses kreatif menulis puisi secara sederhana. Sekaligus juga kita akan belajar bagaimana menyelami misteri makna sebuah puisi. Karena membaca dan menulis puisi ini merupakan sepasang aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Saya akan mulai dengan, boleh dikatakan semacam prinsip pertama dari puisi yang harus diperhatikan kalau kita menulis puisi atau membimbing siswa. Puisi itu konkretisasi, bukan abstraksi. Puisi mengungkapkan sesuatu yang abstrak melalui gambaran atau deskripsi yang konkret yang dapat menyentuh dan merangsang indera. Menulis puisi ibarat menggambar dengan kata-kata. Jadi kalau ada puisi yang membuat sesuatu yang abstrak malah bertambah abstrak, itu pasti tidak beres itu. Kalau saya membaca puisi kok
hidup saya malah menjadi tambah pusing, itu berarti ada yang keliru dalam hal persepsi mengenai puisi. Tugas puisi itu menghibur, menggembirakan, meskipun isinya mengenai kegetiran hidup, bukan malah menambah beban pikiran. Nah itu. Nah saya akan ambil contoh puisi yang sangat saya sukai dari Acep Jamjam Nur. Acep Jamjam Nur ini seorang kiai, putra seorang ulama besar, tinggal di Cipasung. Ada pondok pesantren Cipasung namanya. Saya selalu mengambil puisi Kang Acep ini sebagai contoh puisi religius yang baik. Ya, akan saya bacakan. Di lengkung alis matamu, sawah-sawah menguning. Seperti rambutku, padi-padi semakin merundukkan diri. Dengan ketam kupanen kesabaran hatimu, cangkulku iman, dan sajadahku lumpur yang kental. Langit yang menguji ibadahku, meneteskan cahaya redup, dan surauku terbakar kesunyian yang dinyalakan rindu. Ini puisi religius yang hebat. Ya, tidak betul, ada betul. satupun kata Tuhan. Ya. Tidak ada satupun kata Tuhan. Tidak ada jargon-jargon seruan moral. Tidak ada. Semuanya dilukiskan melalui citraan-citraan agraris. Kehidupan petani, latarnya sawah, ladang, dan peralatannya cangkul, ketam, atau ani-ani. Nah, kalau kita ambil kira-kira premisnya apa, maknanya apa, saya bisa mengambil dua misalnya. Puisi ini sebenarnya ingin menyatakan bahwa iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan atau diamalkan dalam laku kerja sehari-hari. Kalau petani ya laku kerja dia bertani, mencangkul, memanen. Bekerja dengan tekun, sabar, dan tulus merupakan ibadah dalam bentuknya yang nyata. Jadi unsur pokok puisi itu citraan, kesan atau gambaran visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimat. Puisi ini penuh dengan kata benda konkret. Jadi puisi ini harus lebih banyak mengandung kata benda konkret daripada kata benda abstrak. Ada alis, mata, sawah, rambut, padi, ketam, cangkul, sajadah, lumpur, langit, cahaya, surau. Semuanya konkret. Jadi saya membayangkan begini. Puisi ini bercerita mengenai kehidupan petani di kampung atau desa Cipasung. Lalu saya membayangkan sehabis sembahyang subuh, para petani itu berangkat ke sawah. Mencangkul, ada yang memanen. Dan itu terjadi ketika suasana masih remang-remang. Ketika matahari belum benar-benar tinggi. Suasananya masih remang-remang. Dan para petani melakukan itu dengan khusyuk, seperti orang berdoa dengan penuh syukur, dengan sungguh-sungguh, sebagai wujud bakti mereka kepada Tuhan. Nah, makanya puisi itu menegaskan bahwa puisi lebih banyak berbicara melalui bahasa figuratif atau kiasan, perlambang, perumpamaan, perbandingkan, persamaan. Ada kiasan yang sifatnya langsung dalam puisi ini, paling tidak 3. Pak Pun Balang. Padi itu kiasan atau perlambang dari rambut. Cangkul kiasan bagi iman. Lumpur itu kiasan bagi sajadah. Nah, menurut saya puisi ini yang luar biasa karena mengejutkan. Bayangkan ya, sajadahnya petani itu ternyata lumpur sawah, tanah sawah. Konkret. Jadi medan hidup sehari-hari itulah sajadah kita, tempat beribadah. Tempat memuji dan mensyukuri segala nikmat Tuhan. Iman ini dilambangkan dengan cangkul. Mencangkul. Jadi mencangkul itu kerja konkret, itu perwujudan dari iman. Kerja dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Lalu rambut dilambangkan dengan padi yang siap dipanen. Padi yang dari jauh kelihatan indah.
Nah, puisi ini lalu bisa juga dipakai untuk menghayati kehidupan ya siapapun. Bagi seorang guru, imannya itu ya kalau di sini cangkul, seorang guru imannya itu ya pengetahuan dia mengenai bidangnya. Kalau ngajar ya disiapkan baik-baik cangkulnya, bahan ajarnya. Misalnya itu ya. Lalu apa sajadah bagi guru kalau di petani sawah lumpur? Ya sekolah atau ruang kelas. Itu sajadahnya. Kira-kira begitulah contoh puisi yang menurut saya itu sesuai dengan prinsip bahwa puisi itu harus visual, penuh dengan benda. Dan puisi yang baik ini bisa menjelaskan misteri makna yang setiap hari dijalani oleh manusia. Ternyata beribadah dalam bentuknya yang nyata itu ya bekerja sebaik-baiknya dengan jujur dan dengan tekun seperti para petani. Kira-kira begitu. Puisi ini kalau mau untuk latihan siswa bisa coba tulis ulang puisi ini tapi dengan latar yang berbeda, bukan petani tapi tokohnya guru misalnya itu juga bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang terpenting dalam penulisan puisi sebetulnya bukan apa yang ditulis, tetapi bagaimana cara menyampaikan atau mengungkapkannya. Jadi puisi ini seni kata, seni berbahasa. Sebagai seni berbahasa, puisi itu mengutamakan cara dan gaya seseorang mengungkapkan sesuatu. Para penulis puisi bisa saja menggarap objek yang sama, tetapi cara mengungkapkannya bisa berbeda-beda. Saya ambil contoh tentang senja. Tidak ada penulis puisi yang tidak pernah menulis mengenai senja. Tetapi di mana keunikannya tergantung cara dia menggambarkan senja. Dan kalau kita pelajari puisi para penyair Indonesia, ternyata ada begitu banyak cara para penyair mengungkapkan senja yang berbeda satu dengan yang lainnya. Iso. Khairil Anwar misalnya melukiskan senja. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ya, itu Khairil Anwar. Gunawan Muhammad. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi. Langit terlepas, ruang menunggu malam hari. Jadi saat langit terlepas itu kalau gelap datang kan langit nggak kelihatan. Itu maksudnya langit terlepas. Kalau dimaknai secara harafiah susah. Langit terlepas bagaimana? Artinya langit terlepas itu terlepas dari pandangan. Hampa rasanya itu. Ruang menunggu malam hari. Kalau Khairil lebih ke alam, pepohonan, cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Mungkin cemara yang ditiup angin berderai. Ini hari mulai gelap. Sapardi Djoko Damono. Kupandang kelam yang merapat ke sisi kita. Jadi gelap ini datang merapat ke tubuh kita. Saya pernah menulis tentang senja, tapi dengan gaya anak muda kekinian. Matahari koprol di ujung petang. Sama saja, sama-sama ingin melukiskan tentang senja, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Senja ini mengingatkan kita mengenai peralihan dari siang ke malam. Jadi ini waktu yang rawan. Oleh karena itu di kalangan orang Jawa ada kepercayaan kalau sudah maghrib jangan keluar rumah. Itu kalau kita pahami sebagai puisi, memang senja ini sangat rawan, bisa menyangkut pergantian emosi. Dari siang ke malam itu ada perubahan suasana jiwa. Saat-saat permenungan ya, setelah seharian merayakan hidup, lalu kita akan memasuki semacam ruang yang sunyi begitu. Dan itu akan terjadi. Nah, saya akan ambil contoh lain tadi mengenai yang saya sebut, mengenai bagaimana penyair menghayati misteri hidup. Saya akan membandingkan 3 penyair saja. Khairil pernah menulis begini mengenai hidup.
Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tidak terucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Itu Khairil menghayati mengenai ketidakmampuan manusia untuk mendapat jawab atas misteri hidup. Tapi dia mengarungi hidup dengan sepenuh hati. Bandingkan dengan Amir Hamzah, dengan sebetulnya maknanya hampir sama, tapi caranya berbeda. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu, seperti dahulu. Sama. Manusia tidak punya kemampuan untuk menembus misteri, akhirnya dia pulang. Pasrah kepada Tuhan. Sutarji Kalsuf Bakri, walau penyair besar, takkan sampai sebatas Allah. Dulu pernah kuminta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Nah, begitu. Jadi 3 penyair itu sebetulnya sama-sama ingin mengungkapkan bahwa sehebat-hebatnya manusia dengan ilmu dan teknologi, dengan apapun, itu tetap tidak bisa membuka misteri hidup yang sebenarnya. Maka inti dari iman adalah percaya kepada kekuasaan Tuhan. 3 penyair ini ingin mengatakan hal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Itu prinsip yang kedua. Saya akan masuk ke, sebetulnya ini bagian paling penting yang ingin saya sharekan. Iya. Mengenai bagaimana membimbing siswa menulis puisi. Terutama kan kesulitannya mau mulai dari mana. Nah, saya menawarkan pendekatan, mau menggunakan pendekatan deduktif atau induktif. Saya sendiri terus terang, selama puluhan tahun menulis puisi, saya lebih banyak menggunakan pendekatan induktif. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Biasanya orang mulai menulis puisi dengan menentukan tema atau ide terlebih dahulu, baru kemudian menjabarkannya dalam rangkaian kata-kata. Saya yakin sebagian atau bahkan mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu juga begitu. Kalau minta siswa menulis, tulislah puisi dengan tema titik-titik, misalnya itu ya, pengalaman saya. Itulah yang disebut dengan pendekatan deduktif. Mulai dari premis, rumusan baru dijabarkan menjadi hal-hal yang konkret atau khusus. Namun cara ini ternyata sering menimbulkan kesulitan. Setidak-tidaknya menurut pengalaman saya sendiri sebagai penulis puisi. Menulis puisi dengan berangkat dari sesuatu yang abstrak akan menghabiskan banyak waktu, membuat pikiran berlarat-larat dengan kemungkinan hasilnya juga abstrak. Akan lebih mudah menulis puisi dengan pendekatan induktif. Mulai dari objek atau peristiwa yang konkret, baru dicari tema atau ide yang bisa disampaikan. Satu objek bisa melahirkan beberapa tema atau ide dengan perspektif yang berbeda-beda. Saya pernah sering mengisi workshop penulisan puisi untuk para calon penulis atau para penyair muda. Saya pernah menerapkan menulis puisi untuk membimbing mereka dengan pendekatan deduktif. Dengan sebelumnya ditentukan tema, lalu mereka diminta menulis. Ya. Ternyata hasilnya mengecewakan. 1 jam itu mereka lebih banyak bengong, mau nulis apa, lalu bagaimana dijabarkan, itu tidak ada hasil yang selesai, itu tidak ada. Okay. Bahkan setelah saya cek pun temanya dari satu ke yang lain itu mirip-mirip, temanya ya itu saja. Nah, lalu pendekatannya saya balik. Mari kita menulis dengan pendekatan induktif. Seperti yang selama ini saya lakukan. Nah, mengapa saya produktif menulis puisi? Karena saya menulis puisi secara induktif. Menulis puisi secara induktif itu, yang penting kita pegang dulu objeknya, barangnya, peristiwanya. Baru kalau kita sudah temukan barangnya, kita berimajinasi, berpikir dengan objek ini saya bisa berbicara mengenai tema apa. Ya, yang penting bendanya yang konkret pegang. Contoh ya,
saya tiba-tiba menemukan ide ingin menulis mengenai Kaleng Kongguan. Ya sudah, yang saya pegang Kaleng Kongguannya dulu, soal temanya apa nantilah. Nanti, oh. Iya, lalu Kaleng Kongguan ini saya renung-renungkan. Nah, kan banyak gurauan tentang Kaleng Kongguan menjelang Idul Fitri. Kaleng Kongguan isi rengginang. Isinya ya, rengginan. Nah, lalu Gus Dur pernah bercanda mengenai agama Kongguan. Maksudnya Konghucu tapi kepleset Kongguan misalnya. Nah, dari situ saya sebagai studi kasus ternyata benar. Hanya dengan Kaleng Kongguan saya bisa menulis sekian banyak puisi yang berbeda-beda temanya satu dengan yang lain. Contohnya ini, pasti setiap orang punya imajinasi tentang Kaleng Kongguan, apalagi generasi saya. Misalnya, lalu orang ingat pada hari raya itu Kaleng Kongguan bisa kita temukan di keluarga-keluarga. Hari raya apapun, ya. Nah, pada hari Lebaran itu kan Kaleng Kongguan juga sering menjadi sajian, biskuit itu. Lalu saya menulis misalnya Lebaran Kongguan. Ketika aku tiba di ambang pelukmu, ku dengar kumandang rindu dan pekik ketasan dalam Kaleng Kongguan. Nah, itu Kongguan tentang Lebaran. Ya. Lalu saya menulis lagi misalnya ini, Kaleng Kongguan ini kan sering diisi oleh rengginang, isi aslinya kan biskuit. Nah, saya menulis puisi berjudul Rumah Kongguan. Biskuit berterima kasih kepada rengginang yang telah ikut melestarikan rumahnya yang merah, Kaleng Kongguan. Jadi Kaleng Kongguan ini seperti menjadi rumah bersama bagi umat dari kalangan manapun. Ya, betul. Ini kan tentang toleransi. Kalau Lebaran itu tadi tentang ini hubungan rindu seseorang dengan keluarganya. Dan biasanya kan kalau anak-anak berlebaran itu dia akan main petasan dan sebagainya. Lalu baik, yang Pak ketiga, Jobin, berbagi waktu mungkin bisa dipercepat. Oh ya, nah bisa Bapak Ibu baca sendiri selanjutnya. Di sini saya memberikan contoh bahwa berdasarkan Kaleng Kongguan bisa lahir 6 puisi dengan tema yang berbeda-beda. Tapi kalau Bapak Ibu meminta siswa untuk menulis puisi dengan menentukan temanya dulu, wah itu akan sulit bagi siswa. Mendingan sama gitu ya Pak Joko. Dan apa? Mendingan siswa diminta menulis objek apapun yang ada di lingkungan mereka, di rumah mereka, bahkan di lingkungan lokal mereka. Dengan demikian warna lokal itu akan muncul dari tiap siswa. Masing-masing orang punya lingkungan sendiri. Nah, itu contoh yang kedua, silakan dibaca sendiri nanti. Materi dari saya bisa dibaca di rumah sebetulnya. Iya. Kasus yang kedua, contoh 2 puisi tentang tukang bakso, tetapi perspektifnya berbeda. Saya menulis puisi ini tidak menentukan tema, pokoknya tentang tukang bakso, baru saya olah kira-kira bicara tentang apa. Puisi pertama ditulis 2004, puisi kedua 2020. Temanya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu, kalau membimbing siswa menulis, mintalah siswa menulis tentang objek apapun yang ada di lingkungan mereka. Tema dipikirkan kemudian. Bahwa dalam ujian yang ditanyakan temanya itu lain soal ya. Iya, tapi, betul. Ya. Nah, lalu yang poin terakhir tidak akan saya sampaikan semuanya. Saya di sini menyajikan poin-poin bagaimana proses menulis dan menyunting puisi. Mulai dari judul, bait, membangun koherensi, lalu juga memperbaiki diksi, pilihan kata, menciptakan harmoni, keselarasan, karena puisi ini ada unsur musikalitasnya. Kalau di musik ada bunyi yang fales, di puisi mungkin juga ada kata-kata atau frasa yang fales, yang itu harus dicari, ditemukan, supaya ada keselarasan bunyi dan irama. Lalu yang terakhir, yang berikutnya yaitu bagaimana menutup puisi atau ending. Nah, ending ini penting karena gini, saya sering menemukan banyak puisi sebenarnya bagus, tetapi kebagusannya menjadi hilang
Karena di bagian akhir si penulisnya malah menyimpulkan sendiri pesan atau makna yang ingin disampaikan. Itu malah percuma, sudah puisi bagus-bagus. Biarkan tetap enigma, rahasia. Tapi kan kadang orang tidak percaya pembaca nanti nggak paham. Malah dia rumuskan sendiri pesan moralnya. Ya habislah keindahan puisi itu. Saya kira itu Bapak Ibu sharing dari saya. Ini poin-poin yang terakhir mengenai menulis dan menyunting puisi bisa dipelajari sendiri di rumah karena sifatnya teknis. Iya, betul. Pak Sarno, terima kasih. Terima kasih, menarik Pak Jobin. Ya, orang mengatakan begitu sastra itu lahir, sastrawannya meninggal dunia. Itu yang terakhir tadi ya. Jadi sebenarnya harusnya harusnya penafsiran itu serahkan saja pada pembaca. Baik, tentu nanti akan menjadi perbincangan kita yang menarik.